Fir'aun. Fir'aun 10 tahun lebih didakwai Nabi Musa alaihissalam. Wahai Fir'aun, kenapa ngaku Tuhan? Sebelumnya sudah ada Namrud, Allah hancurin. Diingatkan, tidak mau dengar. Ada 3 kejadian besar teman-teman sekalian di kehidupannya Fir'aun sebelum Allah binasakan. Dan Allah selalu begini dengan kemahaadilannya sebagai pencipta ya. Datangkan peringatan sebelum tsunami, banjir kecil dulu. Nih, 1, 2, 3. Sebelum stroke, penyakit kecil-kecil dulu datang. Tetap tidak mau tobat, sekalian yang besar didatangkan, gitu kan. Ini datang gempa kecil, masih nggak mau, masih maksiat kepada Allah, masih riba, masih zina, sekalian longsor dikasih sama Allah. Memang begitu. Maka Fir'aun nih ngaku sama. Di Mesir, tadi di Babilonia Namrud, ini setengah Asia. Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, Cina, semua sampai ke kita Indonesia dikuasai Namrud, setengah dunia Asia. Fir'aun datang setelah itu di wilayah Afrika, Mesir ibu kotanya, seluruh Afrika dan seluruh Eropa di atasnya itu dikuasai nama dia. Sama, ngaku Tuhan juga, punya kelebihan fisik, kaya raya sama. Diingatkan oleh Musa, diutus lagi oleh Allah. Wahai Fir'aun, kau manusia biasa, ngapain kau ngaku Tuhan? Gak mau percaya. Allah uji Fir'aun dengan 3 kejadian besar. Yang pertama, Musa alaihissalam diberikan tongkat yang bisa berubah jadi ular, kemudian tangan bisa dimasukkan di bawah ketiak, diangkat maka keluar cahaya yang putih, terang, sampai membuat Fir'aun gak bisa melihat. Waktu itu tidak mungkin ada terjadi dan sampai hari kiamat gak mungkin. Dan bagaimana caranya tangan bisa mengeluarkan cahaya tanpa ada yang digunakan sesuatu penerang di situ. Tapi itu mujizatnya Allah SWT kepada Musa alaihissalam. Waktu itu Fir'aun bilang, ini Musa ini penyihir. Musa ini penyihir. Wahai Musa, saya akan tantang kamu. Karena kamu tunjukkan kehebatanmu, saya akan tantang kamu. Saya juga akan datangkan penyihir-penyihir saya. Kata Musa, ini bukan sihir, hai Fir'aun. Kamu tidak akan diminta, saya tidak minta kau turun dari tahtamu. Kamu cuma beriman kepada Allah Tuhan. Jangan mengaku Tuhan. Hanya itu, kerajaanmu tetap. Gak mau tahu, saya akan datangkan penyihir. Coba pilih Musa, hari apa kau pilih sebagai hari tanding kita? Kebetulan waktu itu ada namanya hari zina. Dalam Al-Quran dikatakan Yomuz Zina. Hari zina ini hari di mana Fir'aun mengeluarkan singgasananya di sebuah lapangan luas. Masyarakat Mesir datang lalu sujud-sujud menyembah dia sebagai Tuhan. Minta makanan dikasih makanan, minta duit dikasih duit. Seterusnya dibantu oleh Fir'aun ini. Jadi diakui sebagai Tuhan. Namanya hari zina. Hari waktu itu disilakan dengan Yomuz Zina. Ringkas cerita kata Musa, hari zina kita tanding. Kata Fir'aun, baiklah. Fir'aun sebarin di seluruh Afrika, siapapun yang mengaku punya ilmu sihir hebat datang. Dan kalau mau menjadi orang yang dekat dengan Fir'aun dapat gaji yang besar, maka datang. Datanglah pada saat itu. Khilaf di antara ahli sejarah menyebutkan riwayat-riwayat tentang berapa jumlah penyihir. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan sampai jumlah terbesar 10.000 penyihir datang. Itu mereka datang semua. Dan sampai sekarang masih terkenal penyihir-penyihir yang hebat itu dari Afrika. Istilahnya begitu. Maka datang semuanya nih. Waktu mereka datang, mereka berkata, wahai Fir'aun. Fir'aun ini diistilahkan dulu nama ya, nama julukan, seperti orang bilang wahai raja gitu. Wahai Fir'aun, apa kira-kira yang kami akan dapatkan kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta, silahkan, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Disebutkan dalam surah Al-Qasas, cerita-cerita ini panjang lebar dan beberapa kali diulangi dalam surah Toha dan seterusnya. Yang terjadi teman-teman sekalian, kata penyihir-penyihir ini, mana lawan kami mana? Kata Fir'aun itu sana yang 2 orang, Musa sama Harun saudaranya, itu 2 orang. Kata penyihir-penyihir ini, 2 orang itu kita lawan semua jumlah penyihir ini. Kata Fir'aun, iya, lawan, bunuh, yang penting lawan, kalahkan dulu. Kata mereka, baiklah. Lalu penyihir-penyihir ini berkumpul untuk menunjukkan ilmu pamungkasnya yang paling tinggi di level sihir yang ini. Mereka sepakat, kata Allah SWT, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengubah benda seakan-akan benda itu bergerak padahal tadinya tidak bergerak. Kayak pohon bisa bergerak, tali bisa bergerak, bisa berubah wujud, tapi yang lihat yang kena sihir saja, gitu kan? Yang terjadi mereka sepakat, mereka pegang tali. Kalau kita ambil jumlah tertinggi dari penyihir ini adalah 10.000 orang, berarti 10.000 tali. Semua orang kumpul, ini jutaan, ribuan orang, ratusan ribu orang berkumpul. Letakkan semua, mereka lempar talinya berubah menjadi ular, bergerak-gerak. 10.000 tali, 10.000 ular yang saksikan ratusan ribu, mungkin jutaan orang.
Semua orang bersorak-sorak waktu itu. Musa alaihissalam hanya berdua dengan Harun alaihissalam, saudaranya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan fa'aujasna fi nafsi khifatan Musa. Musa sempat takut sejenak. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata jangan kau takut hai Musa, kamu yang lebih benar. Pasti kamu akan menang. Wa alqi ma fi yaminik. Kamu mendekat ke sana, lempar yang di tangan kananmu, tongkatmu itu. Talqafu ma sana'u. Pasti akan mengalahkan apa yang mereka lakukan. Innama sana'u kaidu sahir, yang mereka buat adalah perilaku penyihir-penyihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Mustahil penyihir bisa menang di depan ayat-ayat Allah. Musa alaihissalam datang, dilempar tongkatnya. Perlu teman-teman tahu ya, kalau ada penyihir yang mendemokan sesuatu di hadapan Anda, letakkan tali atau merubah benda, maka kalaupun itu benda berubah menjadi seperti hewan buas atau saja, pastikan tidak akan bisa menyerang. Nggak bisa. Itu hanya demonstrasi, demo saja di depan kita, berubah wujud. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan itu terjadi pada penyihir-penyihir Fir'aun. Jadi apa rahasianya? Penyihir Fir'aun semuanya, kalau kita ambil dari jumlah terbanyak 10.000 orang, langsung sujud pada saat Musa alaihissalam lempar tongkatnya. Kira-kira apa? Kita bayangkan pada saat itu sekian juta orang lagi berkumpul di lapangan, semua menyaksikan tanding nih. Ini seperti tanding bela diri, tanding keterampilan, ya kan? Luar biasa. Ular berubah jadi banyak, 10.000 tali berubah jadi ular semua. Kira-kira bagaimana keadaannya Musa sama Harun berdua nih? Kalau kita bayangkan kita di kondisinya Musa, bagaimana? Dilempar tongkat tersebut sesuai dengan perintah Allah, maka yang terjadi tiba-tiba berubah menjadi ular besar, dan ularnya Musa alaihissalam ini jalan, kemudian memakan ular-ularnya penyihir itu. Mereka tahu si penyihir, kalau apa yang mereka demokan tidak mungkin menyerang, tapi ularnya Musa menyerang, bahkan memakan. 10.000 tali semua dimakan, dan orang semua saksikan. Apa yang terjadi? Kata Allah, fa'ulqiyas saharatu sujjada. Semua penyihir itu sujud langsung. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah, ini nggak mungkin sihir nih. Ini pasti luar biasa ini. Karena sihir tertinggi adalah seperti tadi, dan mereka tahu itu. Maka Fir'aun marah waktu itu. Ringkas cerita, kenapa kalian beriman kepada Musa? Ini adalah ketua penyihir kalian. Tetap nggak mau sadar, nganggap ini sihir. Musa datang, wahai Fir'aun, ini bukan sihir, ini mukjizat. Saya nabi dikasih tongkat ini berubah mukjizat, bukan sihir. Ini penyihir, kamu semua sudah ngakuin. Enggak, saya nggak percaya. Ini kejadian pertama, peringatan dari Allah sudah datang, nggak mau. Peringatan kedua datang. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Allah Azza wa Jal menahan air untuk Mesir. Nggak turun hujan, kayak kita gini kemarau, sama sekali nggak ada hujan. Dan saking panasnya waktu itu Mesir ini, wilayah gurun pasir hampir sama semua ya. Kalau sekarang kita sudah bisa mengukur suhu tentunya, suhunya itu bisa sampai 50-55 derajat gitu kan, panas sekali. Maka yang terjadi waktu itu panas, dan saking panjangnya musim kemarau, sampai-sampai sumber kehidupan masyarakat Mesir, Sungai Nil kering, habis airnya, nggak ada airnya. Fir'aun berusaha mengeluarkan tenaga, ya, biaya, suruh ambil air dari luar Mesir, ambil dari mana saja di Afrika, ambil, yang penting masyarakat bisa hidup. Pertama berhasil, 1 bulan, 2 bulan berhasil. Setelah itu sudah mulai mengering juga wilayah-wilayah lain, dan air yang didapatkan tinggal sedikit, harganya sudah melonjak naik. Bahkan yang lebih parah, prajurit-prajurit Fir'aun karena kehausan di tengah jalan, airnya habis diminum di jalan, gak sampai ke istananya Fir'aun. Tiba satu hari, salah satu penasehatnya Fir'aun datang, karena keadaan sudah krisis nih. Didatangkan segelas air, dikatakan, wahai Fir'aun, air tinggal ini, 1 gelas ini, nggak ada lagi. Habis anda minum ini, nggak ada lagi untuk minum, jangankan mandi, untuk minum saja sudah nggak ada. Fir'aun ini rupanya paling suka menghina air, maksudnya merendahkan air. Jadi kalau dia bicara kepada masyarakat Mesir, dia bilang, wahadil anharu tajri min tahti, lihat nih, sungai Nil takluk di bawahku. Dan dia selalu letakkan prajurit-prajuritnya di sekitar pesisir Nil, ada hari-hari tertentu ditahan, nggak boleh ngambil air kecuali memohon kepada Fir'aun, baru dikasih air, supaya lebih diakuin dia sebagai Tuhan gitu. Dan saya pernah tahun 89 teman-teman sekalian, waktu itu saya masih SMP, 1989, saya pernah di Kairo. Waktu itu ada paman saya di sana, dan saya dikirim oleh ayah saya ke sana.
Saya sempat diajak oleh teman-teman yang sudah senior, waktu itu sudah kuliah. Ayo kita lihat piramida yuk, ayo pergi ke wilayah Ahram namanya, piramida itu. Datanglah, kami masukin piramida. Ada satu piramida yang kami masukin itu besar, piramida yang paling besar. Dan itu ternyata di dalam itu unik memang, batu-batu itu luar biasa gitu. Bagaimana bisa terbentuk itu memang satu hal tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kita naik tangga. Saya sempat naik tangga sampai capek, saya masih ingat tangganya kecil, jauh sekali ke atas sampai ke puncaknya tuh. Pas tiba di puncak, ternyata di atas itu ada satu ruangan saja, satu ruangan gitu, tidak terlalu besar. Di situ ada seperti bak mandi, gitu. Cuma untuk kotak gitu. Saya pikir itu mungkin peti apa gitu kan, tapi dari batu terbuat. Saya tanya yang sedang bawa, ini apa akhi? Dia bilang ini tempat mandinya Fir'aun. Tempat mandinya di puncak piramida, di bawah air. Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orangnya bawa air ke atas tuh, hanya untuk berendam di air tuh. Luar biasa kekuasaan dia pada saat itu gitu kan. Saya bilang ini tempat mandinya Firaun, dia bilang tempat mandinya aja nih. Subhanallah. Baik, waktu itu Allah uji tuh, nggak ada air kecuali segelas ini. Setelah ini nggak ada air, Anda bisa mati kalau nggak minum Firaun. Kata Firaun, kumpul semua, apa jalan keluarnya nih? Ini lucunya nih, Tuhan bermusyawarah gitu kan. Apa jalan keluarnya nih sekarang? Kata mereka tidak ada lagi jalan. Semua harta sudah dikeluarin, semua upaya sudah dilakukan, semua kekuatan sudah dikerahkan. Ada, semua ide sudah habis. Udah nggak ada lagi Firaun. Bahkan sungai Nil waktu itu ditaruh tumbal, dilempar anak gadis lah, ditempar kambing lah, ayam, macam-macam. Nggak bisa. Tetap nggak bisa, nggak keluar airnya. Karena nggak ada air, kering memang. Langit tidak turunkan hujan. Subhanallah. Yang terjadi ada satu penasihat Fir'aun bilang begini, ada satu yang belum dilakukan wahai Fir'aun. Semangat Fir'aun, apa itu? Tinggal satu ini tidak ada lagi setelah itu. Kata Fir'aun, apa? Coba cepat bilang. Dia bilang, Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu yang belum, yang lain semua sudah. Ini subhanallah, Allah buat keadaan seperti itu gitu kan? Fir'aun dengan semangat panggil Musa. Musa datang alaihissalam, dan kebetulan waktu itu dalam beberapa riwayat disebutkan Musa alaihissalam subhanallah dengan pengikutnya hidup di satu kayak kalau kita kecamatan gitu ya, wilayah, di situ ada sumur, tapi orang Fir'aun nggak tahu kalau ada sumur. Mereka hidup gitu kan, ada air. Ringkas cerita adalah Musa alaihissalam datang, lalu Fir'aun tidak mau tunjukkan kebutuhannya nih, duduk dengan keangkuhannya, wahai Musa, kau mengaku kalau Tuhanmu itu bisa turunkan hujan dari langit. Kata Musa, bukan cuma air hujan, apa saja kau minta Allah kasih. Lalu dia bilang, sekarang kan kau tahu Mesir lagi panas, nggak ada air, coba minta pada Tuhanmu turunkan hujan dari langit. Kata Musa, apa kira-kira konsekuensinya kalau Tuhan saya turunkan hujan dari langit? Dia bilang, saya dan pengikut saya akan beriman pada Tuhanmu. Musa alaihissalam senyum sambil berkata, Fir'aun, betulkah yang kau ucapkan ini? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah turunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Kata Fir'aun, ini semua jadi saksi nih. Pemuka-pemuka ini semua jadi saksi. Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun mengangkat tangan ke langit, teman-teman sekalian, mengatakan, wahai zat Allah, pencipta langit dan bumi, dipuji-puji Allah SWT. Dan terakhir dia mengatakan, yang telah menahan hujan sehingga tidak turun ke Mesir, aku mohon kepadamu turunkanlah hujan untuk Mesir. Belum ditutup doanya Nabi Musa alaihissalam, mendung hujan sebulan tidak berhenti. Hujan terus sampai sungai Nil penuh, segalanya penuh, makmur semua dikembali. Kira-kira Fir'aun beriman nggak? Tahu apa kata Fir'aun? Kalimat kufur, hati-hati dengan kalimat begini nih. Sebelum pada saat sakit, seakan-akan mohon sama Allah, begitu sembuh dokter yang hebat, bukan Allah. Apa yang dia bilang? Oh, sudah saatnya hujan turun. Selesai, kalimat ini saja, udah nggak jadi beriman. Lo mana janji kamu tadi? Sudah, pokoknya ini hujan sudah saatnya turun, udah kembali lagi. Terakhir yang ketiga teman-teman sekalian kejadian, waktu itu tersebar berita di seluruh wilayah kekuasaannya Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang kita ngakuin Tuhan selama ini nggak bisa datangkan air untuk kita kecuali sudah minta tolong sama Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Hampir terulang lagi kasus Namrud tadi, gitu kan? Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim. Yang terjadi teman-teman sekalian, orang pada beriman. Waktu itu Fir'aun sebenarnya kalau dia beriman sama Allah, nggak dicopotin dari dudukannya, tetap jadi raja. Bahkan luar biasa kata ulama, kalau Namrud waktu itu sama Fir'aun ya, beriman, maka mereka mungkin manusia yang paling banyak pahala di muka bumi.
karena semua pengikutnya beriman, gitu kan. Tapi dia kufur, nggak mau sampai Allah binasakan, akhirnya rugi sendiri. Nggak disuruh copot kerajaannya kok. Yang terjadi terakhir Fir'aun bilang, ini Musa sumber masalah, bunuh Musa. Ini kejadian ketiga terakhir, bunuh Musa. Baik, kumpul pasukan, ada prajurit, ada pasukan-pasukannya. Kalau kita mungkin Kopassus ya, ada pasukan khususnya Fir'aun ini dipakai dalam keadaan darurat, dipakai oleh Fir'aun, kejar Musa. Musa alaihissalam sebagai manusia biasa, teman-teman sekalian. Dan kita harus tahu semua nabi-nabi memang begitu, manusia biasa. Maka Musa ikhtiar, wahyu belum turun, lari dengan pengikutnya, kita selamatkan diri. Lari nih, sampai tiba di tepi Laut Merah. Fir'aun kejar. Dalam Al-Quran Allah ceritakan waktu Fir'aun lihat di depan mereka sudah lautan, kelihatan tuh berapa jumlahnya, ya, orang-orang Bani Israel yang beriman. Kata Fir'aun, innahum lasyirzimatun qalilun, itu mereka jumlahnya cuma segitu, udah tinggal dibantai aja. Pengikut Musa alaihissalam berkata, wahai Musa, inna lamudrakun, kita ketangkap nih, sekarang ini mereka akan beringas, bantai kita luar biasa. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Teman-teman sekalian, beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini bukan main-main. Yakin tentang Allah Azza wa Jalla dan Allah menciptakan apapun itu telah dipraktekkan oleh para nabi-nabi. Musa alaihissalam mengatakan, kalla, nggak mungkin, inna ma'i rabbi sayahdin, ada Tuhan saya pasti menolong saya, nggak mungkin. Apa yang terjadi? Jibril alaihissalam datang menyampaikan, wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kamu agar mencambukkan tongkatmu di bibir Laut Merah itu. Itu saja perintahnya. Musa alaihissalam waktu itu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa tujuannya. Pokoknya perintah Allah, cambukkan tongkatmu, itu saja. Sama tadi Ibrahim alaihissalam, instruksi datang begitu. Puasa kalau umat Islam, hajilah, zakatlah, perintah. Hasilnya nanti itu sudah haknya Allah. Tapi perhatikan, kepatuhan kepada Allah mendatangkan hal yang luar biasa. Waktu itu Musa sudah dikejar, sudah ini beringas luar biasa, pasukan Fir'aun akan membantai mereka. Ini sudah bukan cuma dipenggal, ini mungkin dijincang-jincang mereka kalau ditemuin. Karena Fir'aun sangat benci waktu itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, waktu dihantamkan tongkat tersebut, Musa pun alaihissalam sempat kaget. Laut Merah tiba-tiba berdiri, airnya seperti tembok-tembok yang besar. Dan itu Fir'aun saksikan. Dia lihat tuh tongkat Nabi Musa dicambuk, lihat itu laut itu berdiri. Kata Allah, fakana kattaudil azim, seperti tembok-tembok yang tinggi dan terbagi menjadi 12 bagian. Karena yang ikut bersama Musa AS 12 Bani Israel, 12 suku Israel yang akan lewat setiap suku di satu lorong itu, gitu kan. Fir'aun tuh lihat itu teman-teman sekalian, bukan beriman. Malah dia bilang kepada para juridnya, kejar sebelum Musa selamat. Mana itu? Musa AS jalan sebagai manusia, dikejar. Allah SWT mudahkan Musa AS menyeberang. Kemudian Fir'aun di tengah lautan ditutup sama Allah SWT air tersebut. Lalu Allah menukil apa yang Fir'aun ucapkan dengan lisannya yang tidak ada yang dengar waktu itu, tidak ada yang dengar. Allah SWT sendiri yang menyampaikan kepada kita. Waktu sudah sampai air menenggelamkan dia lihat malaikat maut, apa yang Fir'aun katakan? Qala amantu billadhi amana bihi banu Israel. Saya beriman sekarang sama apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama tafsir, nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Dia cuma bilang saya beriman kepada yang diberi oleh Bani Israel. Tapi sudah nggak bisa. Ini sudah malaikat maut lagi proses mau mencabut ruhnya. Lalu Allah mengatakan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfak. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami. Sekarang kita bisa lihat, alhamdulillah biar tidak ke Mesir, bisa kita syed. Mumi Fir'aun kelihatan sampai sekarang masih ada, cuman memang dagingnya yang mengeropos gitu kan, tapi seluruh tulang-tulangnya masih utuh, rambutnya masih ada dan seterusnya. Maka Allah SWT berikan tanda-tanda kebesaran. Dan di sini teman-teman sekalian ambil pelajaran secara keimanan. Allah Subhanahu wa taala waktu menyuruh Musa alaihissalam mencambukkan tongkatnya, pertanyaannya, kira-kira tongkatkah yang membuat air laut itu bisa berdiri? Hah? Kok cuma 2-3 orang yang nyaut? Tongkat yang membuat air Laut Merah berdiri? Baik. Allah Subhanahu wa taala, mampukah Allah membuat Musa alaihissalam terbang ke samping sana tanpa injak laut? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa prosesnya seperti itu teman-teman sekalian? Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita semua manusia
saya sudah ciptakan kalian dengan sistem yang ada dalam kehidupan kalian, maka akan berjalan sesuai dengan sistem kalian. Maka Musa alaihissalam disuruh cambuk tongkatnya. Ini proses manusiawianya. Selebihnya hak kami yang buatlah itu. Kan itu. Kita cuma ikhtiar, selebihnya selesai. Coba renungi, saya keluar sedikit dari kisah ini. Renungi kisah tentang Maryam alaihissalam. Waktu Maryam alaihissalam lagi hamil, gitu kan? 9 bulan sudah mau melahirkan Isa, sandar di mana? Pohon kurma, dalam surah Maryam. Di pohon kurma sandar. Lalu waktu itu Maryam alaihissalam kesakitan, khawatir nanti haus, nanti lapar, bagaimana? Allah mengatakan kepada Maryam, jangan kau takut hai Maryam, kami sudah buat mengalir di bawahmu air. Ada dibuat mata air oleh Allah Subhanahu wa taala, dan goncangkanlah pohon kurma yang di sebelahmu, akan berjatuhan kurma-kurma yang basah, rutab namanya. Kurma basah, kamu bisa makan. Saya tanya di sini teman-teman sekalian, yang paling kuat ototnya mana nih? Hah? Mana laki-laki yang paling kekar nih? Bisa nggak kira-kira yang paling kekar di antara anda ini menggoncang pohon kelapa? Ada yang bisa nggak? Pohon kelapa sawit, goncang. Bagaimana dengan Maryam yang hamil besar, 9 bulan Allah suruh goncang pohon kurma, bisa nggak? Allah gunakan kata-kata ya, wahuzzi, huzzi itu goncang, ilaiki bijiz'in nakhla, pohon kurma di belakangmu, tusakit alaiki rutaban janiyah, akan jatuh kurma-kurma yang basah itu. Ternyata di sini Allah cuma suruh percaya, yakin. Begitu Maryam alaihissalam sentuh, goncang sendiri pohon itu, jatuh kurmanya. Keyakinannya di sini dilakukan. Jadi bukan masalah pohonnya digoncang. Mana pernah dalam sejarah pasukan jihad itu lebih banyak daripada pasukan perang kafir? Gak pernah. Pasti lebih sedikit, pasti menang. Masalahnya keyakinannya di sini. Bagaimana dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Tadi Ibrahim yakin api makhluknya Allah, panas pun tidak ada urusan, Allah jadikan dingin. Laut dilewatin oleh Musa alaihissalam, Fir'aun ditenggelamkan. Ini lawan raja yang kuat nih. Apalagi kalau cuma sekedar raja-raja kecil, apanya mau ditakutin itu? Yang besar raja Allah SWT hancurkan. Ingat, ada sebuah hadis qudsi yang mulia. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jangan pernah kamu takut sama pemilik kerajaan atau kekuasaan, bagaimanapun luasnya kerajaannya, selama kau yakin kerajaanku ada dan kerajaanku tidak akan pernah hilang. Wahai anak Adam, kalau seandainya aku penuhi semua kebutuhanmu dan kau yakini itu, udara ini, cahaya tadi, suara, segala kebutuhanmu ini, kau yakini aku yang memberikanmu dan kau terima itu, maka aku akan buat seluruhnya cukup untukmu. Dan kalau seandainya, hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang memberikan, maka aku akan sempitkan dunia padamu. Kau akan susah dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku catatkan. Tetap kalau gelas ini takdirmu, ya ini kau dapatkan. Selebihnya tidak akan. Walaupun kamu mau mencuri sana sini, tetap ujung-ujungnya yang datang cuma bagianmu saja.